Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia siang hari ini kita dapat hadir kembali mengikuti kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah, dalam hal ini Masjid Subus Salam Al-Khuri, yang bekerja sama dari Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menghidupkan dan mengambil faidah dalam bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat nama-namanya yang menghadiri majelis ilmu. Semoga pula kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi yang dimudahkan baginya masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah zuhur yang berbahagia, di beberapa hari yang lalu saya dikirim satu pertanyaan dari pimpinan Fakultas Kedokteran yang akan mengirim mahasiswa ikut lomba di luar negeri. Apakah di Jepan saat ini dikirim ke sana dalam bulan Ramadan. Itu selama 5 hari. Bolehkah apakah ada keringanan di dalam perjalanan itu? Termasuk sholatnya, apalagi puasanya. Karena pasti di sana, yang pertama kalau tiba di sana disambut dan dijamu makan. Yang kedua, jamuannya, saya tanya Prof Bodo, hati-hati kalau makan di sana karena tidak jelas. Harus minta. Kami Muslim tidak biasa makan yang berlemak babi misalnya. Dalam hal ini jawaban yang singkat kami berikan bahwa siapapun yang melakukan perjalanan apalagi mengikuti lomba dan itu baik, maka keringanan yang diberikan adalah boleh menjamak dan mengkasar sholat. Selama tidak ditinggal aktif bagaimanapun kita, di luar di dalam, sholat tidak boleh ditinggal. Bahkan sesakit bagaimanapun itu tidak boleh ditinggal. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, bolehlah duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Namun dalam kondisi sakit misalnya, itu juga boleh digabung karena kesulitan. Jadi safar maupun ketika dia dalam keadaan sakit. Bahkan dalam Munas kemarin yang kita laksanakan di Makassar tahun yang ke-30, yang terkait dengan sholat jamak dan qasar, macet pun boleh digabung sholat kalau tidak memungkinkan untuk singgah macet total. Nah, ini masuk dalam kategori masyarakat. Pada kesempatan berbahagia siang hari ini, topik kita adalah sholat jamak dan qasar, yang sering dipermasalahkan juga terkait dengan sholat jamak dan qasar di hari Jumat. Ini terkait dengan putusan atau terkait dengan jawaban jamak dan qasar ini, itu masuk dalam bahasan
Munas yang ke-30 di Makassar sini. Musyawarah Nasional Tarji yang ke-30 terkait dengan tuntunan jamak dan kasar. Salat merupakan ibadah utama seperti kita jelaskan yang lalu. Namun dalam penerapan salat ini, karena ia bagian dari taklif, ya, pembebanan, ada prinsip adabul haraj, tidak menyulitkan dan juga tidak memberikan beban di luar kemampuan. Jadi enaknya dalam beragama itu, seberat bagaimanapun beban agama, batas limitnya adalah kemampuan. Sehingga terkadang dalam pengamalan agama ini itu tidak sama dengan antara satu dengan yang lain. Jadi bisa saja seorang harus melaksanakannya, tapi orang lain tidak boleh. Gambaran puasa, ya, pekerja berat yang terkadang dipertanyakan, kenapa pekerja berat juga menggabung, juga tidak berpuasa tapi membayar fidyah bagi mereka yang tidak sanggup. Tapi kalau ada tukang batu kuat, tukang kayu sangat kuat, maka dia tetap harus beribadah puasa. Nah, di antara hal yang menjadikan salat ini bisa berubah hukum itu ketika kita dalam keadaan safar atau dalam keadaan kesulitan. Nah, ini tidak bisa dimungkiri kaidah fikih yang muncul bahwa tidak dapat diingkari perubahan hukum karena perubahan keadaan, tempat dan waktu. La yungkaru bitagayyuril ahkami bitagayyuril ahkam wal azmina wal amkina. Sehingga kita tidak boleh menyamakan satu hukum. Ada pertimbangan kondisi-kondisi seseorang. Ya, termasuk di bidang muamalat. Salat jamak ini artinya mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Jadi salat zuhur digabung dengan salat asar, maghrib dengan isya. Nah, dalil jamak salat ini itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa saat kita menjamak kita tidak perlu ragu dan khawatir dan bimbang. Kebimbangan sebagian masyarakat tidak ingin menggabung itu salat. Ini pada saat terjadi diskusi di Baitul Arqam, karena salat yang digabung itu tidak sempurna atau kata kutip tidak meyakinkan karena dilaksanakan di luar waktu. Padahal Allah telah menyatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Maghrib, isya, jadi duhur, jadi waktu zuhur ketika tergelincir matahari. Asar juga demikian. Sehingga mereka terkadang di antara kaum muslimin merasa risih. Tidak salat salatku ini. Karena belum masuk waktu asar dilakukan. Apatah lagi kalau dikasar lagi, ditambah lagi dikasar, berkurang dari 4 menjadi 2. Ini sebagian masyarakat awam yang ketika kita ajak untuk menjamak ada rasa ketidakpuasan dan ketidaksempurnaan salatnya. Maka bagi muslim ketika dalam beragama, salah satu alasan yang sangat menguatkan tentu dengan dalil syarak yang kita silakan pendekatan bayani. Apa pendekatan bayaninya ini? Satu riwayat Muslim, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asr.
Ini Ibnu Abbas yang menyampaikan berita tentang Nabi SAW yang melakukan. Jadi perilaku Nabi SAW itu yang menggabung antara zuhur dan asar, wal maghrib wal isya bil Madinah, dan menggabungkan juga maghrib dan isya itu di Madinah. Ya. Min ghairi khaufin, tapi masalahnya beliau ini tidak safar, ada di Madinah tapi menggabungkan, tidak dalam keadaan takut, wala matari, dan juga tidak hujan. Jadi dalam kondisi takut itu boleh digabung, misalnya dalam perang terkepung oleh musuh, ya. Sehingga dalam perang Khandaq Nabi SAW itu pernah merapel salat mulai dari asar, maghrib, isya, 3 waktu salat. Maka beliau memulai ya asar 4 rakaat, lanjut maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini berarti dalam keadaan khawatir terhadap diri kita bisa digabung berdasarkan urutan salat, asar, maghrib dan isya. Wala matarin, dan juga tidak dalam keadaan hujan. Ini artinya kalau dalam keadaan hujan boleh dijamak salatnya, tapi kalau sini jarang-jarang ya. Maka kalau gara-gara hujan kita gabung, dianggap ajaran baru nih. Kebolehan menggabungkan salat ketika hujan, ya karena pada masa itu kaum muslimin dari kalangan sahabat rumahnya itu berjauhan, jauh-jauh, sehingga ketika dia pulang kembali kemudian hujan juga akan menyulitkan. Ya sekalian dia salat. Jadi ketika hujannya adalah maghrib, hujan turun, ya digabung dengan isya, sehingga kembali ke rumah tidak pulang, ya, tidak pulang lagi, kesulitan untuk kembali. Ya ini bisa kita kiaskan juga. Ini kasusnya kemarin di buka puasa pimpinan wilayah. Ini antara makan atau salat maghrib. Buka puasa, kemudian ceramah, ya sudah dihidangkan makanan berat, makanan kecil-kecil sudah ada. Nah sekarang pertanyaannya, kita makan kecil-kecil dulu itu takjil, saya turun ke masjid, baru kembali makan berat-berat, atau sekalian dijamak, makan takjil sekalian makan berat, supaya salat setelah itu balik pulang ke rumah masing-masing karena ada ustadz yang mau ceramah. Saya kemarin mengambil bidang terakhir ini, jadi digabung takjil kemudian makan berat sekalian sedikit, lalu salat maghrib, ya tidak kembali lagi karena menyulitkan kembali, kekhawatiran untuk terlambat melaksanakan salat tarawih yang ada di masjid-masjid. Kalau Ustaz Nurdin kayaknya langsung pulang. Ya, jadi matar boleh karena pada saat Nabi SAW dan para sahabat kembali itu kesulitan, sehingga digabung saja antara maghrib dan isya karena hujan. Tapi kalau di sini ada payung, ada asrama di belakang, ini tidak saya anjurkan anak mahasiswa ke Madinah atau Al-Bir untuk menggabung. Dalam hadis waqi' disebutkan, qultu, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu lakukan itu ya? Ya, lima fa'ala dzalika, kenapa Nabi lakukan salat jamak tidak dikasar, tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan takut, tidak juga dalam keadaan hujan, tapi Nabi menggabungkan. Lima fa'ala dzalika. Jadi seorang tabi'in ini muridnya Ibnu Abbas bertanya kepada Ibnu Abbas. Inilah pentingnya dalam membaca hadis-hadis Nabi, perlu memahami asbabul wurud namanya.
Sebab hadis itu muncul. Sebab kalau kita mengambil makna faidah secara tekstual, itu artinya bagaimanapun keadaan salat, keadaannya orang kaum muslimin bisa digabung, sehingga kuliah bisa digabung antara zuhur dan asar. Kalau diambil di sini. Nah, ternyata Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, kenapa Nabi lakukan itu? Qala kay la yuhrija ummatahu. Jadi salah satu illat dalam Islam namanya sebab, ya, sebab Nabi lakukan tidak seperti biasanya salat pada waktunya. Kemudian kondisi normal yang menggabung dalam keadaan takut ataukah safar. Nah, maka beliau menjawab bahwa hal itu ia lakukan untuk tidak memberatkan umatnya. Jadi illatnya itu adalah masyaqqah. Sehingga apa saja yang membuat kita sulit dalam melaksanakan ibadah salat itu, maka dia masuk di dalamnya. Ya. Bahasan salat jamaah ini ada banyak kader kita ketika melakukan betul arkan mempertanyakan, bolehkah digabung salat zuhur asar kan ikut betul arkan? Nah, kalau ibu-ibu muncul lagi pertanyaannya, bolehkah digabung antara maghrib isya bagi pengantin? Bagi pengantin. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW itu beliau juga melakukan yang sama. Abu Dawud, az-zuhur wal asar jami'an, digabung itu, wal maghrib wal isya jami'an. Baik, itu dalil jamak. Ya, sedangkan untuk kasar ini ya cukup banyak dalilnya, termasuk dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jika kamu bepergian, jadi melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu kasar. Ya. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, nah, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam pelaksananya ini, antara kasar meringkas dari 4 rakaat menjadi 2. Tapi khusus salat yang terdiri dari 4 rakaat. Adapun yang terdiri dari 3 rakaat tidak bisa. Apalagi hanya 2 rakaat, ya, tidak bisa dikasar karena tinggal 1 malam, ya. Kalau dikasar tidak. Ya. Dalam keadaan apa saja kita boleh menggabungkan salat, dan dalam keadaan apa saja kita boleh meringkas salat. Terkait dengan menggabung ini, banyak asbab atau keadaan-keadaan yang membolehkan kita menjamak. Nah, tadi kita sebutkan karena takut, karena perjalanan, karena hujan, karena kesulitan. Jadi kesulitan, hal-hal yang menyulitkan kita. Sedangkan qasar ini hanya satu sebabnya. Sebabnya adalah karena perjalanan. Ini ada kasus memberikan fatwa, ditanya dalam kegiatan, bolehkah kami menggabung salat karena kesibukan? Bilang boleh, tapi Ustaz, saya ringkas juga. Anda perjalanan, tidak ada kegiatan padat, saya menjamak qasar. Astagfirullah. Ketika ada kegiatan tidak dalam keadaan perjalanan, ya, apakah dia sebagai seorang dokter ataukah dia sakit misalnya, bisa digabung tapi jangan diringkas. Karena ringkas itu khusus bagi mereka yang melakukan perjalanan, itu bisa. Lalu jarak tempuh yang boleh kita, apa jarak tempuh, ya, yang menjadi dasar kebolehan qasar. Ini pada sidang tarjih kemarin di tahun 2000
17 itu panjang. Pembicaraan dan pembahasan sampai tengah malam ini untuk menentukan apakah ada jarak atau tidak ada jarak. Sampai lewat tengah malam mau diputuskan itu tentang jarak. Ya, dalam sidang pleno diputuskan bukan jarak. Kenapa? Bukan jarak yang menjadi pijakan kita tentang penentuan dia sebagai musafir. Alasannya beberapa riwayat yang menunjukkan akan jarak itu berbeda-beda. Ya. Seperti Ibnu Munzir pernah menyampaikan bahwa ada kurang lebih 20 pendapat ulama. Jadi 20 pendapat ulama yang berbeda-beda tentang jarak. Jadi kalau jarak tempuh yang seseorang dibolehkan mengkasar salat, apakah 60 km, 90, 100 lebih, itu sampai 20 pendapat. Ya, ini yang pendapat itu bisa lihat nanti dalam kitab Fathul Bari ya, tentang hukum mengkasar salat. Namun dalil yang ada, ya seperti riwayat Muslim, itu Nabi pernah mengkasar salatnya. Ini dari Yahya bin Yazid. Beliau pernah berkata, "Sa'altu Anas bin Malik." Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik, di mana Nabi beliau itu termasuk orang yang paling banyak menyertai Nabi dan panjang umurnya, yaitu Anas bin Malik, sehingga termasuk perawi hadis yang banyak periwayatannya. Beliau pernah bertanya kepada Anas tentang kasarnya salat. Maka Anas menjawab dengan kebiasaan Nabi SAW bahwa idza kharaja masirata salasati amyal atau salasati farasikh shalla rak'ataini. Rasulullah ketika itu Rasulullah pernah menempuh perjalanan 3 mil. Jadi salasat amyal 3 mil. Ini ada keraguan dari perawi namanya Syu'bah atau salasa farasikh. Perawi enggak ragu apakah 3 mil ataukah 3 farsakh. Nabi dalam ukuran itu shalla rak'ataini, beliau laksanakan 2 rakaat. 1 mil itu ukurannya 1 kilo, mungkin 1 kilo, 1,7 kilo ya, 1 mil. Sedangkan 1 farsakh itu 3 mil. Jadi kalau dikalikan itu berarti 1 dikali 3 berarti kurang lebih 5,5 km. Itu kalau kita menggunakan 3 mil. Berarti Nabi mengkasar salatnya dengan jarak 5,5 km. Kalau kita menggunakan farsakh di mana ada 3, di mana 1 farsakh itu ada 3 mil, berarti totalnya 16,5 km. Jadi jaraknya itu. Ini riwayat Muslim. Nah, riwayat yang lain itu bukan 3 farsakh tapi 16 farsakh. Berarti kalau 6 farsakh dengan hitungannya berarti kurang lebih 80 sampai dengan 88 km. Bahwa Nabi SAW pernah ya menjamak itu ya, dengan 16 farsakh ya. Ya. Bahkan ada jarak juga perjalanan 135. Nah, dari beberapa hadis ini yang agak berbeda ya. Jadi hadis di atas tidak secara spesifik bicara tentang qasar salat, tetapi bercerita membahas tentang jarak di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkasar salatnya dalam perjalanannya dengan berbagai hitungan jarak. Ada yang 5,5 km sampai 135. Nah, oleh karena itu tadi melihat karena adanya perbedaan ini berarti bukan jarak, tetapi dengan melihat illat hukum ya, illat hukumnya
di dalam melaksanakannya, yaitu adalah safarnya. Jadi illatnya perjalanan di mana boleh mengkasar salat karena perjalanan. Ya, sekarang bagaimana menentukan bahwa kita ini adalah safar? Apakah dengan keluar dari Makassar ke Goa atau ke keluar kota itu sudah safar? Apa hitungannya? Maka dalam Munas kemarin itu yang banyak diusulkan itu adalah al-urfu, ada pendekatan urfu. Jadi penentuan jarak minimal safar dengan standar urf, adat. Jadi dengan mencermati dalil-dalil itu, bagaimana Nabi sendiri itu tidak memberikan batasan untuk jarak safar, tidak juga memberikan batasan waktu ataupun tempat. Nah, ini sehingga itu memunculkan silang pendapat di dalamnya. Sehingga berpijak dari beberapa perbedaan pendapat itu, ya, maka pada setiap perjalanan, kalau secara urf kita anggap itu perjalanan tidak biasa, ya, safar, yang oleh secara urf kita bepergian yang bukan bepergian biasa. Misalnya sini kisah Yusuf, itu bukan safar, karena perjalanan biasa. Tapi perjalanannya memang secara uruf ada persiapan, ada bekal-bekal, lalu kita melaksanakan perjalanan, di mana masuk kategori ya safar. Jadi kaidahnya, ya, itu adalah ya, kebiasaan kita dengan melihat bahwa ini perjalanannya bukan perjalanan biasa, dan tapi perjalanan yang membutuhkan kesiapan dan ada bekal-bekal. Terus bagaimana hukum mengkasar salat sebelum kembali ke tempat tinggalnya? Ya. Ini sudah sampai di wilayah di mana dia berada, tapi belum kembali. Nah, maka jika seorang mukim di satu tempat karena keperluannya yang belum terselesaikan, maka ia tetap boleh mengkasar salatnya. Ya, bermukim seseorang itu kalau sudah tetap, ya, maka menjadi tidak boleh lagi. Nah, sekarang batasannya berapa lama dia berada di tempat itu. Misalnya nih mau ke Jakarta, dia akan kembali. Apakah ada batasan waktu berada di tempat itu? Kita selama itu boleh mengkasar, ataukah tidak ada batasan? Ataukah selama ia berniat safar? Kalau kita lihat daripada riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ini yang diangkat di dalam materi jamak kasar itu, Ibu Abbas pada menceritakan, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi pernah mukim, artinya berada, ya, di suatu tempat, yang lain itu di Mekah, tis'ata asyrata, 19 hari. Jadi selama 19 hari beliau itu mengkasar. Beliau mengkasar. Berarti diringkas 2222. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas, "Fanahnu idza safarna", sehingga ketika kami dalam perjalanan, tis'ata asyara kasarna, maka ketika kami dalam perjalanan selama 19 hari itu, 1 hari, 2 hari, sampai batas 19 hari kami selalu mengkasar. Ya. Wa in zidna atmamna, namun ketika lebih daripada 19 itu kami sempurnakan. Nah, kami sempurnakan. Jadi kalau kita mengambil riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, di mana Nabi dilihat oleh Ibnu Abbas, dan itulah yang mereka lakukan ketika 19 hari, selama 19 hari dikasar. Namun lebih daripada itu, maka Ibnu Abbas menurut bersama dengan sahabat itu menyempurnakan. Ya. Sedangkan riwayat Abu Dawud, ya, berbeda, agak berbeda kalau Abu Dawud dengan sahabat yang lain. Dari Jabir, ya, aqama Rasulullah
di Tabuk isyrina yawman. Jadi Rasul itu pernah menetap di Tabuk itu selama 20 hari. Yaksurus salata, nah selama 20 hari beliau berkasar. Jadi berarti ada perbedaan pemahaman dan pengamalan sahabat. Jadi Ibnu Abbas mungkin itu yang dilihat, Nabi selama 19 hari beliau berkasar. Nah, tapi lewatnya itu mungkin itu yang ditahu bahwa beliau lengkapi. Sedangkan Jabir lebih daripada 19, yaitu 20 hari. 20 hari. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ini agak lebih ekstrim lagi dia. Uriha alaina salja wa nahnu bi Azerbaijan. Ya, kami pernah berada di Azerbaijan itu selama 6 bulan, 6 ashhur. Nah, ini asar dari sahabat, mauquf sahabat Ibnu Umar berada di Azerbaijan itu 6 bulan. Fi ghazatin, dalam peperangan. Ya, jadi berangkat ke Azerbaijan untuk penaklukan kota perang. Qala Ibnu Umar, nah Ibnu Umar ini sahabat radhiyallahu anhu, wa kunna nusalli rak'ataini, selama 6 bulan itu kami salat 2 rakaat. Ya, panjang sekali. Lama 6 bulan, selama 6 bulan selalu dikasar salatnya. Jadi kalau kita simpulkan ini dari 3 riwayat, ya hadis ini menunjukkan bahwa hakikat musafir itu jadi tidak bergantung pada batasan waktu tertentu dan bisa meringkas salatnya selama 20 hari dan 19 hari. Ya, karena beliau berposisi sebagai musafir. Ya. Nabi tidak pernah menyatakan siapa yang tinggal lebih daripada sekian hari ia mesti menyempurnakan salat. Ya, sehingga itu boleh misalnya. Kalau 60 hari ini 6 bulan panjang, itu adalah pengamalan Ibnu Umar. Namun ditarjih sebenarnya ini agak diperselisihkan yang mauquf Ibnu Umar. Karena dalam kaidah tarjih, ketika hadis itu dilakukan oleh sahabat tidak sampai kepada Nabi, tidak bisa dikatakan sebagai hujjah, kecuali ini yang agak menurut karena menggunakan kata kunna. Kami berarti bukan sendiri Ibnu Umar. Berarti ada penambahan dari sahabat. Ini yang lama kami kemarin di Pekalongan merubah teks kaidah hadis, karena dalam kaidah hadis itu al-mauquful mujarrad la yuhtaju bihi. Hadis yang berasal dari sahabat, jadi murni perilaku sahabat, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kecuali ada indikator bahwa itu dilihat oleh Nabi ataukah dilakukan pada masa Nabi, itu namanya mauquf marfu namanya. Tapi kalau semata-mata perkataan Nabi, sahabat, perilaku sahabat tidak bisa. Tapi bagaimana kalau bukan satu sahabat, 2, 3, 4 misalnya? Ini yang berkembang kemarin, tapi kita tidak putuskan karena panjang dan nanti akan diangkat lagi dalam munas terpisah. Jadi satu kaidah agak cukup panjang untuk menentukan itu. Karena apakah boleh jadi lebih dari satu sahabat yang melakukan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil, karena bukan sendiri. Jadi ada penguat dengan sahabat yang lain. Mungkin dari inilah yang diambil oleh Ibnu Taimiyah, ya, bahwa selama berniat safar maka di lokasi itu dia walaupun sampai 1 tahun, karena tidak ada jaraknya, karena ilatnya adalah safar. Nah, kalau kita ini mungkin tidak perlu seperti ini karena terlalu kelamaan. Kita ambil yang standar-standar dari Nabi SAW, itu terkadang 19, ya 20, ya. Pertanyaan, apakah wajib untuk dikasar? Tidak. Bagi mereka yang mau menyempurnakan, silakan.
Terus yang terakhir itu adalah salat Jumat. Ini mungkin pernah kita jelaskan juga, tapi saya ingin hanya menjelaskan kenapa akan kebolehan, karena sering muncul perdebatan. Karena kalau Hanabilah tidak boleh sama sekali menggabungkan Jumat dengan Asar. Nah, sedangkan Tarji sebelum diputuskan dalam munas kemarin, dalam fatwanya itu membolehkan menggabungkan antara Jumat dan Asar. Terus apa alasannya? Alasannya adalah keumuman dalil yang dibolehkan jamak di waktu safar. Jadi dulu hanya fatwa akan bolehnya digabung Jumat dan Asar. Nah, ini kemarin di Makassar Munas yang ke-30 diangkat dalam Munas dan disepakati boleh menggabungkan. Hanya karena banyak yang ada beberapa peserta yang masih ngotot untuk tidak boleh, maka dinyatakan ya silakan lakukan itu. Tapi fatwanya ini adalah boleh menggabungkan antara jamak. Tapi kalau ada warga yang tidak mau, ya tidak disalahkan. Mungkin mengambil langkah aman. Maksudnya ketika ada orang yang mau menggabungkan antara Jumat dan Asar, apakah boleh itu tidak? Tapi kalau kita yang tidak mau menggabung, misalnya Jumat, nanti di Asar baru dia mau kasar, nah itu silakan. Dan mungkin itu jalan aman. Jalan aman, silakan lakukan itu. Tapi kalau mereka yang mau menggabungkan, dalam tarjih membolehkan. Alasannya adalah yang pertama, keumuman dalil tentang dibolehkannya jamak di waktu safar. Itu umum. Kalau Ibnu Abu Hanifah itu termasuk dalil kuat, karena dalil umum itu lebih kuat daripada dalil khusus. Hanabilah ingin mencari dalil khususnya, artinya secara langsung menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukan kasar Jumat dan Asar, dan itu yang tidak ditemukan, sehingga Hanabilah mencukup tidak boleh melakukan itu. Sedangkan Hanafi terbalik, dalil umum itu lebih kuat daripada dalil khusus. Ya, itu yang diambil oleh tarjih. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan ketika melakukan safar, ya tadi ini keumuman bahwa ala uhadditsukum an salati Rasulillah, tidak aku menjelaskan kepada kalian bagaimana salatnya Nabi ketika perjalanan, ya. Kulna bala, ya tentu siapa yang tidak mau ingin mendapatkan berita tentang salat Nabi, apalagi dalam perjalanan. Kami ini sering dalam perjalanan. Beliau mengatakan idza zaghatis syamsu fi manzilih. Jadi kalau matahari itu sudah tergelincir, maka biasanya Nabi SAW itu apabila Rasulullah SAW masih di rumah di mana matahari telah tergelincir, ini artinya sudah masuk waktu duhur, ya. Jadi kalau di rumahnya dan itu sudah masuk waktu duhur, yang biasanya Nabi lakukan langsung menjamak, ya. Jadi dia tidak nanti perjalanan, tidak. Jadi kalau sudah masuk waktu digabung nih, ya. Jamaah baina zuhri wal asar. Ya, kita mau pergian ke Sinjai. Nah, sudah masuk waktu duhur, maka digabung nih antara duhur dan asar. Qabla ayyarqaba, sebelum naik ke kendaraannya. Wa idza lam tazil, tapi ketika matahari belum tergelincir, ini berarti belum masuk waktu zuhur. Ya, biasanya yang dilakukan Nabi adalah sarah, maka beliau berangkat bepergian. Hatta idza hanatil asar, maka ketika sudah masuk waktu asar, nazala fajama baina zuhri wal asar, artinya jamak takhir. Jadi kalau belum masuk waktu dalam perjalanan, biasanya Nabi mentakhirkan. Nah, kalau kita yang bisa lakukan,
Ketika belum masuk, jalan. Ketika masuk zuhur, singgah salat. Namanya jamak takdim. Kalau riwayat ini, ya, yang dilakukan Nabi SAW ketika belum masuk, maka ditakhirkan salatnya. Ya, karena untuk menghindari masyakkahnya itu, singgah-singgah. Nazala fajama baina zuhur wal asar. Wa idza hanatil maghrib fi manzili, sama. Kalau sudah masuk waktu maghrib, maka langsung digabung maghrib dan isya. Wa idza lam tahim, tapi kalau belum masuk, habis biasanya berangkat saja. Nah, nanti idza hanatil isya, nah ketika masuk waktu isya, maka belum menggabungkan keduanya. Ini berarti dua kasus, duhur, asar, maghrib, isya selalu di akhir kalau belum masuk waktunya. Tapi kalau sudah masuk, maka kebiasaan Nabi itu menjamak takdim. Ya. Nah, itu yang dijadikan dalil pertama. Dalil yang kedua, keumuman dalil tentang salat qasar pada saat safar. Tadi kan jamak, digabung antara duhur dan asar. Karena dia masuk kategori safar, maka siapapun yang melakukan perjalanan, selama dia perjalanan boleh menggabung. Nah, itu konsepnya di sini. Karena dalam keadaan perjalanan, di mana kaidahnya bahwa siapapun yang melaksanakan perjalanan boleh menggabungkan. Ya. Nah, duhur pada waktu Jumat dia lakukan safar, berarti boleh menggabungkan antara duhur dan asar. Nah, sedang dalil yang kedua, dalil keumuman dibolehkannya di kasar bagi musafir. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, masa Rasulullah SAW safaran, Nabi SAW tidaklah bersafar melainkan selalu mengerjakan 2 rakaat, illa shalla raka'ataini hatta yarji', hingga dia kembali. Ini berarti kebiasaan Nabi itu memang safar, agak jarang-jarang menyempurnakan salatnya selama dalam bepergian. Masa Rasulullah illa shalla rak'ataini hatta yarji'. Berarti batasnya salat itu bukan hanya dalam perjalanan, itu sampai kembali. Jadi kembalinya ini satu Jakarta lalu ke Makassar lagi, ya. Wa innahu aqama bi Makkah, beliau pernah bermukim di Makkah pada masa zaman Khatah, samaniya asyrata lailatan, itu 18 malam. Yusalli bin nasi rak'ataini, selalu salat 2 rakaat. Ya, ini dia jadi imam 2 rakaat terus ilal maghrib, kecuali maghrib bisa. Summa yaqulu, dan biasanya kalau dia karena jadi imam, dia akan berkata, ya ahli Makkah, kumu, kami ini musafir, kalian bukan, silakan, iya, berdiri, tambahkan nanti pasal dulu rakaat ini, silakan salat 2 rakaat. Ukhra ya ini fa inna qaumun safar, karena kami musafir. Jadi kalau perilaku Nabi, dia sebagai musafir, biasanya memposisikan dia sebagai safar, maka dia berdua, dia tidak menyempurnakan, ya. Nah, makanya kalau mungkin lebih aman kalau kita musafir jangan menjadi imam, mukimnya saja. Nah, sebab kalau kita jadi imam, kita beli rakaat, bingung jamaah di belakang, kenapa sedikit ini? Boleh, tetapi harus mengangkat. Artinya menambahkan lagi 2 rakaat. Jadi kalau jamaah paham, tidak mengapa kita jadi imam dan diminta untuk tambahkan 2 rakaat. Dalil yang ketiga, alasan prinsip at-takhfif wa taysir. Jadi kaidah at-taysir wa takhfif yang menjadi alasan Muhammad Tarji untuk membolehkan jamak duhur dan Jumat dan asar. Jadi perjalanan ini itu sendiri
Jumat ada masyakkah bagi musafir. Nah, alasan syariah memberikan keringanan dan itu berlaku juga bagi orang yang musafir pada hari Jumat. Yang berlaku juga pada Jumat. Sehingga prinsip keringanan itu yang menjadikan dasar. Dalil secara khusus memang tidak ditemukan. Jadi kalau khususnya bahwa Nabi pernah zuhur Jumat dasar secara khusus ditemukan. Tetapi kita hanya mengambil dalil dari keumuman tentang menerangkan waktu salat Jumat adalah sama dengan waktu zuhur. Jadi waktunya bersamaan, bukan waktu salat asar, bukan pada salat asar. Seperti dalam riwayat Anas, kana Rasulullah yusalli bina Jum'ata hina tamilu syams. Ini yang menggambarkan bahwa waktu zuhur itu sama dengan Jumat, bahwa itu ketika tergelincir matahari, waktunya sama. Bahwa yusalli bina Jum'ah hina tamilu syams, ketika bergeser, berarti waktu salat Jumat sama dengan waktu salat zuhur.